Ya, di situ Bang, karena pada saat Abang kan tahu dilihat di situ ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan apa khotbah-khotbah di sinagoge atau dimanapun, ya orang-orang ahli Taurat tuh atau tentara-tentara Roma pun, ya kan, sudah apa namanya, hendak menangkap dia karena pada saat itu belum waktunya. Sekarang gini Bang, siapa yang berkhianat terhadap Yesus? Ya, kalau Yudas. di dalam Alkitab kami baca bahwa ada salah satu orang muridnya yang bernama Yudas Iskariot itu yang menyerahkan, mengkhianati Yesus. Berkhianat kepada Yesus kan, yang memberitahu persembunyian Yesus, begitu kan Bang? Berarti Yesus di sini kan konteksnya kan ditangkap, bukan Yesus itu menyerahkan diri Bang. Ya, Bang, ketika Abang lihat di situ, kalau dia, Abang kan bisa lihat, Yesus tak pernah lari loh Bang, dia tidak pernah lari, dia memang, makanya dia ketika perjamuan terakhirnya Bang, ketika dia mengatakan bahwa sebentar lagi anak manusia akan menyerahkan diri, makanya dia pergi ke Yerusalem Bang pada saat itu. Dia tahu Iya kan bahwa dia berarti akan dimati, Yesus dia itu akan bukan kalau disalahkan, dia akan menyerahkan tahu diri Bang. Bang. Kalau menyerahkan diri itu tidak perlu Yesus itu bersembunyi. Yesus Loh, bersembunyi, ditangkap. Abang, ya kan? Ya. Yesus menurut Abang sembunyi. Tetapi Yesus, Bang, dalam pada pengajarannya, dia mengajari murid-muridnya. Coba di Walaupun mana ayatnya Bang Yesus menyerahkan diri itu ke tentara Romawi? Coba, Abang mungkin ada di Bible kah? eh kalau saya ambil Bible, Bang, ya, cuman saya rasa Abang udah baca kah semua ini. Cuman saya Karena memberi Yesus itu pemahaman saja ditangkap di Bang, situ. bukan menyerahkan diri. Tidak ada di dalam Bible itu aku Yesus menyerahkan diriku untuk kalian. Nggak ada Bang. Menyerahkan diri untuk Oke. disalib itu nggak ada. Yesus itu jelas ditangkap, Ditangkap. Lanjut Bang. dihinakan, bahkan disuruh mikul kayu salibnya, bahkan dihinakan. Hukuman pada saat itu nggak ada orang hukuman menyerahkan diri dengan ukuran hinain, nggak ada. Ditangkap, dihinakan dengan hukuman pada saat itu yang paling hina, yaitu di kayu salib gitu loh. Kalau keyakinan kalian kan begitu, Ya, harus oke. dihinakan kan gitu toh. Oke, proses apa namanya, kejadiannya memang seperti itu, Pak Ustadz, ya kan. Nah, kenapa saya katakan bahwa Yesus itu menyerahkan? Dia menyerahkan nyawanya dan berhak mengambilnya kembali. Saya rasa Pak Ustadz Abu udah apa namanya, udah baca ayat itu ya. Ah, ini yang bikin bingung, Bang. Jadi kita kan Nah, berbicara konteks dohirnya. Tadi abangku kan bertanya, Yesus dalam itu ditangkap atau menyerahkan diri gitu loh ke tentara Roma. Secara konteks, secara yang terlihat nih, ya nanti Anda berasumsi dia menyerahkan diri untuk menyelamatkan umat manusia, ya itu iman Anda gitu loh. Ini secara historikal sejarah gitu loh, Bang. Maksudnya ya nggak usah ditutupin prosesnya gitu loh. Historikal sejarahnya Yesus dengan keimanan Anda juga historikalnya adalah mati di kayu salib, ditangkap orang Roma, bahkan dihinakan. Seperti itu toh. iya, Ya. saya tidak membantah itu, Pak Ustadz, tidak membantah itu, baik dia ditangkap, baik dia diserahkan diri, baik dia disuruh pikul salib, baik dia ya diludahin, dicambuk dan sebagainya. Ya, saya tidak membantah itu, memang itu yang ada terjadi. Nah, dari saya melihat endingnya, akhirnya di situ, Badia. Kenapa saya mengatakan bahwa Yesus itu menyerahkan diri? Ya kan, di saat sisi lain dia mengatakan aku menyerahkan nyawaku, menyerahkan nyawaku dan berhak untuk mengambilnya kembali. Nah, di situ, nah itu intinya Pak Ustadz. Di situ saya ambil kesimpulannya bahwa Yesus itu memang menyerahkan dirinya untuk mati, untuk menebus dosa-dosa manusia, Pak Ustadz. Seperti keimanan kami lah, Pak Ustadz. Terus gimana dengan Yesus itu yang takut akan kematiannya karena kesalehannya Yesus itu diterima doanya Bang. Terus gimana? Sebenarnya Yesus itu tidak ada nah inilah Pak Ustadz kita ini, saya dan Pak Ustadz itu kan menyimpulkan dan melihat itu, ya kan, lalu menyimpulkan bahwa itu Yesus takut. Dan bagi saya, ya, sebagai dari segi kemanusiaan Pak Ustadz, memang ada rasa takut, ada rasa lapar dan sebagainya. Nah, di situ saya melihatnya dari sisi kemanusiaannya, Bang.
Pak Ustadz, ya kan di situ. Oke, Kalaupun oke, misalnya abang Pak kalau Ustadz, bicara seperti itu, oke. Gini bang, kan ada di Bible. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ketika abang sudah berbicara seperti itu kepada anak abang, kira-kira anak abang ditangkap polisi nih bang, tidak bersalah. Yesus kan orang benar, tidak bersalah. Abang menolong nggak kira-kira? nah kalau kita sebagai manusia bang, Pak Ustadz, ya kan. Nah jelas aja kita harus melihat apakah anak kita itu salah atau tidak. Kalau misalnya anak saya itu salah di mata hukum, ya kan. Nah di situ, nah sebagai manusia juga saya membelanya, kalaupun dia tidak salah. Nah sejauh mana hukuman itu diberikan kepada anak saya, Pak Ustadz? Nah kita berbicara hukum ini, Pak Ustadz. Iya, ini kan Tuhannya Yesus ini sudah berkata kan, inilah anak yang kukasihi di dalam Bible kan. Iya. Kepadanya aku berkenan. Ketika sudah berkata demikian, kira-kira Yesus ini ketika punya masalah ditolong nggak kira-kira? Ya. Karena itu kehendak Bahkan di Bapa, sana Bang. di dalam Bible Yesus itu takut akan kematiannya. Berdoa dia, maka doanya dikabulkan. Pak Ustadz jangan salah, semuanya itu kehendak Bapa. Iya. Ketika Yesus Bang Abu, silakan Bang Abu. berdoa di Taman Getsemani pada saat itu, ya kan, disitulah biarlah cawan ini berlalu padaku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Nah, kehendak Bang, Bapa itu yang saat jadi, itu Bang. Yesus Pak itu Ustadz. berdoa kepada siapa, Bang? Meminta kepada siapa, Bang? Pada Bapanya. Nah, berarti Yesus ini Tuhan apa sebagai seorang hamba pada saat itu? Nah, Sebagaimana? dia sebagai Bagaimana seorang tuh? hamba. Nah, berarti ada Tuhan yang mengutus yang mengutus Yesus itu sendiri. Ada. Yesus itu Bang, ya kalau kita apa namanya, ya itulah Gimana? kami mengatakan bahwa Allah yang menjadi manusia. Nah di situ manusianya itu reinkarnasinya yang wujudnya itu adalah Yesus sendiri. Iya, abang itu saya tahu pemikiran itu. Saat Yesus jadi daging dan manusia, dia berdoa. Dialah Tuhan yang satu, pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi. Ya, jagalah kami misalkan. Ini berarti Yesus berbicara di situ sebagai seorang hamba apa sebagai seorang Tuhan? Nah Gitu kalau loh. dia berdoa, dia sebagai seorang hamba atau sebagai manusia, Pak Berarti Ustadz. ada Tuhannya. Berarti ada Tuhannya. Berarti Pak, dia bukan Tuhan. nah kalau dia dari segi kemanusiaannya dia juga Tuhan, Pak Ustadz. Di situ dia juga Katanya Tuhan, dia juga Yesus manusia. itu 100% manusia, 100% Tuhan. Tuhan yang jadi manusia. Kan? Ya begitu kan? Nah, Iya. kalau ke seorang Tuhan jadi manusia, kira-kira nih, ya esensi Tuhannya itu masih ada atau hilang? Masih ada, Pak Loh, Ustadz. iya kalau masih ada, Begini, tadi Pak saya Ustadz. tanya. Begini Pak Ustadz, begini. Gimana? Ya, Ya maksudnya itu kan- kalau esensi Tuhannya masih ada, ini Yesus meminta kepada siapa gitu loh? Bukankah nggak ada Tuhan yang diminta oleh Yesus supaya ada keselamatan atau yang lainnya bagi dirinya itu loh? Iya. Berarti dia bukan Tuhan itu. Gitu Bapak dong. itu roh, Pak Ustadz. Bapak itu roh yang menguasai kemanusiaan repot udah. Yesus. Nah di situ. Iya bang, Jadi ketika jangan dia masuk ke berdoa sana dulu. kepada Bapaknya, Ini harus clear dulu. Yesus katanya 100% manusia, 100% Tuhan, ya kan? Waktu Amin. Yesus ini berdoa, meminta, ini kan kepada Bapaknya, kepada Allah lah, ya kan? Kepada Tuhannya Yesus, ya. Saat Iya. itu Yesus posisinya Tuhan apa manusia? Tadi tanya begitu, bang. Tinggal dijawab. Oh, ini saat itu berarti manusia yang meminta kepada Bapaknya atau Tuhannya, gitu loh. Nah, tadi esensi ketuhanan Yesus ketika jadi manusia ini masih ada nggak seperti itu? Atau sudah tidak ada atau seperti apa? Itu loh dalam iman Kristen. jadi begini Pak Ustadz, bagi saya, nah ketika Yesus berdoa, ketika Yesus ngantuk atau lapar sekalipun, dan ketika dia mengajar, di situ saya melihat Yesus itu sebagai hamba, sebagai manusia, sebagai utusan, sebagai rabi. Nah di situ. Tetapi ya kodrat ketuhanannya itu ya ada di dalam tubuh, dalam diri Dia Yesus. bukan Tuhan ya. Ketika jadi manusia dia bukan Tuhan ya.
Bukan Tuhan ya, tadi yang disebutkan tadi, bukan Tuhan dia ya. Harusnya begitu. Kita tidak seperti itu Pak Ustadz, etinya apa namanya? Gimana lagi, ntar muter lagi kita. Nggak selesai ini kalau konsep seperti saya ketuhanan lah. kita. Ya, saya melihat Yesus itu dalam dua hal, sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan, kan begitu, sepenuhnya Allah, kan begitu dia. Jadi yang kita bicarakan adalah esensi Yesus ini jadi manusia itu, apakah dia tetap menjadi Tuhan, apakah dia itu seorang hamba? Tadi udah dijelaskan, seorang rasul, seorang pengajar, seorang guru, seorang itu loh, maksud saya itu, apakah esensi ketuhanannya itu ada? Dan siapa yang diminta ketika dia itu menjadi manusia itu, kok dia berdoanya kepada siapa? Kepada Tuhannya, kepada Bapaknya gitu loh. Nah, dia itu nanti gini, Tuhan meminta kepada Tuhan. Jadi akal waras kita jadinya nggak nyambung, Bang, gitu loh. Tuhan meminta kepada Tuhan. Nah, Tuhannya siapa ini gitu loh. Itu loh Bang, kan bagi kita ini semuanya Tuhan itu tempat meminta. Lah ini Tuhan meminta kepada Tuhan, esensi Tuhannya gimana? Coba dijelaskan coba. Ya begini Pak Ustadz, ya kan, ini saya lah ya melihat Yesus itu tadi seperti Pak Ustadz katakan, dia keberadaan dia atau esensi dia sebagai manusia, sebagai hamba, ya saya akui. Nah, tetapi saya tidak mengesampingkan bahwa dia kodratnya itu juga adalah Tuhan. Nah, ketika dia berdoa, ya keberadaannya memang sebagai manusia dan sebagai hamba. Nah, di situ dia berdoa kepada Bapaknya, yang Bapaknya ini roh, yang tidak dibatasi oleh itu kita sepakat waktu. Bang, setuju sama Abang. Ketika seorang manusia, seorang hamba berdoa kepada Tuhan, kita sepakat Bang, sepakat itu. Saya juga nggak bantah itu. Abang juga sampaikan tadi, itu saya melihatnya seorang hamba, seorang utusan, seorang robi. Saya sepakat, seorang guru, sepakat. Tapi ketika Abang melihat esensi Yesus itu menuhankan Yesus, ada esensi Yesus itu sebagai Tuhan di dalam keilahiannya, katanya dalam kemanusiaannya, itu yang dipertanyakan gitu loh Bang. Paham ya dari tadi ya, biar nggak muter lagi gitu. Iya sih, memang begitu Pak Ustadz pandangan saya terhadap Yesus. Nah, saya kan udah sampaikan, sekalipun keberadaan dia sebagai manusia, sebagai hamba tadi, nah, saya kan tidak menganggap semerta-merta keilahiannya itu juga tidak ada bagi saya, tetapi ada gitu. Nah, sebagai manusia hamba dia mengajarkan murid-muridnya. Nah, sebagai manusia juga dia mengajarkan murid-muridnya. Sebagai utusan dia juga mengatakan kepada murid bahwa utusan. Nah, di situ. Dan sebagai Tuhan, ya, murid-muridnya juga melihat, kitakan siapakah aku ini. Nah, ketika dia bertanya seperti itu kepada murid-muridnya, sampai murid-muridnya mengatakan, ada yang mengatakan nabi ini. Nah, akhirnya ya Petrus yang mengatakan itu bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah. Nah, di situ apa jawab Yesus? Ya, siapa nih? Kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dari tadi. Ada kojar itu Bang. Bang Ustadz Black Mamba. Ada kojar itu. Ada. Dalam. Ada kojar. Udah lanjut Mas. Maaf lanjut, tadi ada yang nelpon Pak Ustadz. Lalu sebentar ada yang belanja nih Pak Ustadz, lanjut aja dulu, nanti sebentar saja. Berapa lembar? Oke Bang Junedi. Oke, siap. Lanjut dulu Bang. Ya. Ada enggak? Ngapres. Oh, oke.
Sebentar ya bang, saya ada perlu bang. Sebentar bang, ada perlu. Lanjut yang lainnya, saya ada perlu ya. Sebentar. Oke, siap.